Coba dong Bapak Adel dan KPAI urusin anak-anak ini, bisa gak? Jangan cuma mengawasi aja dan mengkritik bisanya ya. Ya Kang KPAI, ya Komnas HAM, kumaha ya baru dak teh ya, tek diantep wae. Pokoknya KPAI kan cuma mengawasi. Komnas HAM nunggu viral kali ya. Nakal-nakal masukin barak aja udah. Masukin barak ya? Itu ahli motivasi kali ya, karena nggak ada actionnya juga. Dan bagi saya teman-teman KPAI sekedar mengingat anak-anak Badung yang bawa pisau yang nusuk bapaknya yang itu kesalahan lo. Selamat malam dunia tipu-tipu, kembali lagi nih bersama Dik-Dik wadidaw awe-awe simpirikikik balakik. Sebelumnya Dik-Dik mau mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian dulur-dulurku, hatur nuhun pisan yang sudah mensupport dan menonton tayangan-tayangan video Dik-Dik. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah. Dulur-dulurku, ini ada siswa geng motor yang disuruh membuat bom molotov yang sekarang sudah ditangkap dan sekarang lagi diwawancara ini oleh Pak Deddy Mulyadi. Kejadiannya di Cirebon ini, oke? Kita tonton saja langsung tayangan videonya ya. Cekibrot. Tadi disuruh bikin bom molotovnya sama siapa? Lihat, sama siapa? Temennya siapa? Oh, disuruh bikin bom molotov ya? Waduh, kamu bikin? Diisi minyak tanah. Waduh, bikin bom molotov. Ya gini-gini bisa diperalat banyak orang loh. Ya kasihan banget. Dan rata-rata banyak yang yatim. Dulu tuh anak yatim. Kelas berapa deh? Kelas 10. Berarti kelas 2. Kelas 1. Jurusan apa? Jurusan? Kamu mau nggak dididik sama saya? Sama Ibu Kapolres? Hah? Apa? Ke barak? Ya, mau ke barak? Kamu milih ke barak atau ke? Nggak milih ke barak, milih pesantren sama Ibu Kapolres. Ibu Kapolres bikin pesantren. Itu tadi tayangan videonya Pak Deddy yang sedang mewawancarai siswa geng motor yang disuruh membuat bom molotov. Aduh, gimana ini KPAI tanggapannya nih? Turun dong KPAI, jangan cuma mengawasi aja. Dan Bapak Adel nih yang kemarin mengkritik tentang programnya Pak Deddy yang barak militer. Coba dong Bapak Adel dan KPAI urusin anak-anak ini, bisa gak? Jangan cuma mengawasi aja dan mengkritik bisanya ya. Jangan Pak Deddy hungkul ya nemenenganina Pak Deddy deui kumaha ya KPAI. Harusnya KPAI turun dong, didik anak ini, bisa nggak? Aduh, ulah mengawasi hungkul tah karunya ya siswa SMK nu jadi korban yang sekarang menjadi geng motor. Kudu diperhatikan ya nu kos kieu teh, ulah diawasi doang. Mun diawasi doang malah angges-angges ya urusan ya. Makanya pentingnya ada barak militer dan adanya penerapan jam malam ini untuk mengurangi seperti ini nih, kejadian-kejadian geng motor di malam hari, tawuran gitu kan. Gitu bro, lain namang kritik. Ini ada tanggapan lagi nih dari netizen. Kita lihat tanggapannya seperti apa ya. Cekibrot. Bapak Aing atau Kang Deddy Mulyadi iya kaget geng motor di Cirebon disuruh buat bom molotov. Pilihanana jang barudak anu beunang eta geng motor eta pilihanna ngan dua, pesantren atau barak militer ya. Ya Kang KPAI, ya Komnas HAM, kumaha ieu barudak teh ya, tek diantep wae. Pokoknya KPAI kan cuma mengawasi. Komnas HAM nunggu viral kali ya. Aing mah ya geus meresahkeun ya geng motor karya teh. Ini bisa nyerang warga, iya menyerang lagi lain jeung loba anak di bawah umur nyerang ke pemukiman warga. Sedek saha nu nanganina ieu
hari dibawa ke barak militer loba nu kompelen protes. Aing geus kieu ieu loba nu ngantep. Duh aing dek nu kasaha atuh ieu masyarakat teh ieu. Meni menangani ngerawe kana teh ujug-ujugna sa bapak aing deui Kang Deddy Mulyadi deui. Anu turun langsung mah. Ini ada tanggapan dari Om Deddy ya, yang menanggapi anak-anak yang dibawa ke barak militer. Apa sih tanggapan Om Deddy ini? Dan seperti apa tanggapannya nih? Apakah good job? Apakah enggak good job nih? Kita lihat nih tanggapan Om Deddy ya. Apakah Anda setuju dengan keputusan Deddy Mulyadi memasukkan anak-anak nakal ke barak militer? Itu kan daerah Anda tuh barak militer. Setuju. Setuju? Setuju. Kenapa? Kenapa Anda setuju dengan Deddy Mulyadi masukin ke barak militer? Kenapa saya setuju? Ya, dengan program Deddy Mulyadi, anak-anak nakal masuk barak militer. Pilihannya apa coba? Ada bersolawat? Ternyata itu nggak benar, itu hoax. Oh, hoax. Ternyata itu hoax. Gua sampai juga nanya sama dia. Pak, Nggak benar ya? Ternyata enggak, saya nggak pernah ngomong gitu. Oke. Ada pilihan lainnya membuka taman dan perpustakaan Itu sampai hoax. malam? Hoax gua. Itu hoax. Kayaknya mungkin gara-gara banyak nggak setuju terus. Gua hoax sih kayaknya, bukan gue yang ngomong gitu. Gua setuju. Apa? Setuju. Setuju masuk barak. Setuju. Tapi kalau misalnya nih Pak Pramono tetap, mending kita bersolawat aja sampai malam. Mending mana? Mending apa? Mending solawatan. Mending barak lah, karena di barak juga ada doa, ada doa. Dari sebuah jawaban yang sangat. Setuju kan? Kalau nakal-nakal masukin barak aja udah. Masukin barak ya? Setuju. Oke. Nah, itu tadi tanggapan dari Om Deddy. Om Deddy aja sampai setuju ya. Kalau ada anak-anak bandel yang dibawa ke barak militer tuh. Dengerin tanggapan Om Deddy yang sangat setuju katanya ketika ada anak bandel dibawa ke barak militer. Aduh. Kumaha ya Bapak ada kunaon teh setuju ya. Ya artis unggul ge setuju ya. Artis nu terfenomenal. Ini ada podcast dari Guru Gembul bersama Bosman Mardigu nih. Tanggapan untuk KPAI nih. Kita lihat nih tanggapannya seperti apa ya, dulur-dulurku. Ini sebuah fenomena yang harus diakomodir gitu loh. Karena kalau ada 1 juta anak, itu attitude Jabar langsung berubah, Pak. Walaupun KPAI marah-marah ya. Sebuah KPAI itu ahli motivasi kali ya, karena nggak ada actionnya juga. Dan bagi saya teman-teman KPAI sekedar mengingat anak-anak Badung yang bawa pisau yang nusuk bapaknya, yang itu kesalahan lo. KDM itu cuma solusi dari kesalahan lo. Oh iya, saya sebenarnya pernah nanya juga ke KPAI, cuman nggak dibales, Pak. Pertanyaan saya adalah, kalau misalkan anak-anak dikomplain ketika masuk barak, padahal usia mereka tuh anak SMA kan, kenapa tidak marah-marah sama orang tua di Indonesia yang untuk mendisiplinkan anak wajib memasukkannya ke pesantren bertahun-tahun, padahal anaknya masih kecil-kecil dan nangis-nangis lagi, dan nangis-nangis gitu. Kalau misalkan ke barak itu dianggap pelanggaran hak asasi anak, misalkan padahal anaknya udah relatif gede, dan itu juga durasinya nggak lama kan? Kenapa yang ke pesantren itu yang bertahun-tahun itu malah diabaikan? Padahal di situ kan juga masalah besar, ada 4 juta. Iya, itu yang pesantren di Indonesia, dan mungkin sekitar setengahnya itu tidak menghendaki dia masuk ke situ. Dia immature, dia belum dewasa. Sementara orang tua yang loser, saya bilangnya orang tua loser yang bawa anak dengan paksa karena lu nggak bisa didik anak. Betul. Jadi sebenarnya adalah anak itu dibawa ke pesantren, gue dukung 1000%. Tapi lu mecurkan dulu, lu dewasakan dulu, lu kasih pemahaman kenapa harus ke pesantren. Iya. Kalau lu bilang, wah gue nggak bisa, gue sibuk nih gini, karena lu cuma mau main game dan nggak bisa ngurus anak, lu buang anak tuh pesantren, terus merasa diri lu sudah menjadi orang tua yang orang tua yang amanah. Enggak, lu orang tua yang durhaka malah. Betul, orang tua durhaka. Ada banyak kejadian, Pak. Orang tua dia tukang mabok, dia judi online dan sebagainya, dia masukin anaknya ke pesantren tahfidz agar dianya bisa masuk surga dengan cara mudah. Nggak ada itu pemahaman dusta itu. Nggak ada anak soleh terus lu masuk surga, nggak ada. Yang gue tahu di Islam tidak menanggung dosa orang lain dan tidak menanggung pahala orang lain. Iya.
Ya, cuman maksudnya yang dikampanyekan itu seperti itu. Jadi Bapak sampai sejauh ini kalau misalkan urusannya adalah revolusi mental dalam tanda kutip, maka yang paling dikedepankan itu adalah program masuk barak. Disiplinnya, mungkin Kedisiplinan. ini salah satu wake up call-nya, disiplinnya. Tapi sekarang Tuh dulur-dulurku dengerin itu tanggapan dari Bosman Mardigu dan Guru Gembul. Di situ Dik-Dik lihat sih Bosman Mardigu ini setuju ketika ada anak-anak nakal dibawa ke barak militer ya. Dan cuman Bapak Adel doang nih sama KPAI yang menentang barak militer kayaknya. Aduh. Ini ada tanggapan juga nih tentang penerapan jam malam dari para siswa. Oke, kita tonton saja nih tanggapannya seperti apa. Cek Hibrot. Terkait itu saya sih setuju karena buat anak sekolah kalau berangkat pagi-pagi itu bikin seger, jadi lebih fresh otaknya. Sama kalau buat jam malam juga itu baik juga karena biar tidak ada anak pelajar yang aneh-aneh di luar sekolah. Tapi nggak akan berat tuh bangun lebih pagi terus berangkat lebih pagi gitu? Enggak sih, enggak kemang ya? Enggak ya? Jam 6.30 juga, jadi kayak ya udah sama aja, gak ada perubahan. Kita malah karena adanya kebijakan baru ini tuh malah jadi lebih seneng lagi karena katanya kan gak ada PR. Jadi yang awalnya kita udah masuk jam 6.30 terus diubahnya jadi jam 6.30, kalau kita kan gak diubah. Jadi ya akhirnya sama aja dan malah ada kekeringanan buat kitanya, akhirnya gak ada PR itu. Berarti mendukung gitu ya? Iya betul. Oke, dulur-dulurku, itu tanggapan dari siswa dan siswi menanggapi penerapan jam malam dan barak militer ya. Dan tadi sudah ditanya oleh wartawan mungkin ya yang menanyakan kepada siswa dan siswi ini, katanya dia setuju dan sangat senang dengan adanya program penerapan jam malam ini. Biar lebih efektif menangani aing jadi pabelit ya. Aduh aing huntu ya kunaon jadi pabelit kieu, aduh. Menangani anak-anak nakal di malam hari seperti tawuran dan seperti ini nih yang terjadi di Cirebon, geng motor sampai disuruh bikin bom molotov. Serem tes ya. Kumaha eta mun urang dibom. Aduh, ruksak langsung awak. Nah, itu pentingnya KPAI. Hadirlah, pentingnya KPAI di situ ya. Hadir, rangkul anak-anak ini yang menjadi geng motor. Coba bisa nggak menangani anak-anak ini? Jangan cuma berkomentar dan mengawasi. Bapak Adel juga cuman bisanya mengomentar. Coba kalau disuruh ngurusin anak-anak ini, sanggup tuh? Ulah pada di wae atuh nonanganina, coba turunlah ke lapangan, bos. Oke, dulur-dulurku, itu ya tayangan-tayangan videonya. Hampura badag ya lamun rada pabelit ya huntu jeung biwir ya ngomongna. Malum keur belajar. Atur nuhun pisan dulur-dulurku yang sudah mensupport channel Dik-Dik ya. Tara thank you si Ateng bawa kayu, oke? Sampurasun.